أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah berfirman, wa kanal insanu dha'ifa. Manusia itu adalah makhluk yang lemah. Kita tidak berdaya. Kita tidak memiliki kekuatan yang sesungguhnya. Kita sangat bergantung kepada sesuatu yang lain. Manusia tanpa makan bisa bertahan sepekan. Manusia tanpa minum bisa bertahan 3 hari. Manusia tanpa oksigen hanya bisa bertahan 5 menit. Kita sangat lemah. Kita tidak berdaya. Kita tidak memiliki kekuatan. Apalagi kita memiliki karakter. Allah berfirman, innal insana hulika halu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan, kata Allah, sebagai makhluk yang berkeluh kesah. Ini kondisi psikis. Mudah panik, gampang takut, bisa cemas, mudah sedih, dan mudah sekali terpicu emosi. Ini adalah kekurangan, kelemahan yang ada pada diri kita. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Kalau dia mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, asyarru, memperoleh hal yang tidak diharapkan, mendapatkan perkara-perkara yang membuat hatinya sedih, maka dia berputus asa. Dan ketika dia mendapatkan hal yang menyenangkan, dia itu menjadi orang yang lupa daratan, lupa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bahkan lupa dahulunya dia tidak punya apa-apa. Ketika mendapatkan sesuatu dari harta benda, dia menjadi orang yang bakhil,
enggan berbagi. Manu'ah, ini adalah karakter yang kita hendaklah selalu ingat. Karena kita lemah, kita tidak berdaya. Sedangkan syaitan Allah izinkan untuk usianya, umurnya hingga hari kiamat. Ketika iblis la'natullah alaihi memohon kepada Allah dengan berdoa, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, aku mohon engkau tunda hingga kehidupanku, hingga hidupku sampai hari kebangkitan. Allah kabulkan. Nabi Adam telah tiada di dunia. Begitu pula istri dan anak-anaknya. Tapi iblis bersama anak cucunya terus eksis hingga hari kiamat dan menggoda, membisikkan, menggelincirkan, menyesatkan. Tiada kenal pagi, petang, siang, malam. Bahkan dalam sholat, setan terus menggoda, membuat kita lupa sedang berada di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenalkan kepada kita untuk waspada. Nama spesial setan yang menggoda orang yang sholat, yang namanya Hunzaf. Jamaah rahimakumullah, betapa butuhnya kita kepada Allah, untuk Allah lindungi, untuk Allah jaga, untuk Allah selamatkan. Sihir dan ain adalah kolaborasi manusia yang kafir dan setan yang sangat kufur. Kerjasama mereka untuk membuat tipu daya serta menyakiti, bahkan menimbulkan kematian bagi orang-orang yang diganggunya. Maka kita hendaklah ingat selalu, sihir yang akan senantiasa eksis, pelaku sihir akan selalu ada hingga hari kiamat, yang puncaknya pelaku sihir yang mempraktekkan sihir adalah Dajjal, yang kelak akan muncul di akhir zaman sebagai pertanda dari min alamatil kubra, tanda-tanda hari kiamat besar, hingga Allah kehendaki Nabiullah Isa alaihissalam memeranginya dan menghancurkannya. Maka Dajjal di hari-hari ini adalah para tukang sihir itu. Maka kita dibimbing oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr untuk selalu menjaga, sebab kita mendapatkan penjagaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama, saya ingatkan kembali untuk tidak bosan-bosan mengulangi at-ta'awudzu billahi minasyarri sihri wal hasad. Kita hendaklah selalu berlindung kepada Allah dari kejahatan sihir dan tukang sihir yang berhati dengki. Yang kedua, taqwallah hendaklah menjadi jalan hidup kita. Yang ketiga, as-sabru ala aduwi, memiliki karakter sabar dalam segala hal. Maka jadikan sabar itu sebagai mahkota, dan sabar itu tanpa batas. Kata ulama, manzilatus sabri 'alal iman ka manzilatir ra'si 'alal jasad. Kedudukan sabar di dalam iman
seperti kedudukan kepala kita ini dengan badan. Siapa yang mengatakan hilang kesabaranku, berarti telah memotong kepalanya. Itu orang bunuh diri namanya. Yang keempat, at-tawakkulu 'ala Allah. Bertawakal selalu kepada Allah, siang malam, pagi petang, dalam keadaan senang ataupun susah, bersandar kepada Allah. Jangan sampai kita bersandar kepada yang selainnya. Yang kelima, hilangkan di hati ketika musibah menimpa, sibuk dengan musibah yang datang kepada kita. Sibukkan untuk selalu mendekat kepada Allah. Jangan bertanya, kenapa saya sakit ini, kenapa saya bisa begitu, padahal saya sudah beribadah, sudah bertakwa. Jangan seperti itu, sudah masuk kepada perangkapnya setan dengan berprasangka yang tidak baik kepada Allah. Yang keenam, hendaklah menjadi seorang hamba yang selalu mengabulkan seruan Allah dan senantiasa bertaubat kepadanya. Bertaubat kepada Allah dari segala dosa. Musibah, malapetaka, kesulitan datang adalah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Wa ma asaba min musibatin fabima kasabat aydihim wa ya'fu an katsir. Ayat ini kita ingat. Tidak ada musibah yang menimpa melainkan karena dosa yang diperbuat oleh diri kalian, dan Allah adalah zat yang banyak memberikan maaf atas dosa dan kesalahan kalian. Kemudian bersedekah dan berbuat kebaikan kepada sesama, jalan untuk kita dijaga, dilindungi, diberikan solusi ketika malam petaka menimpa kepada kita. Kalau seandainya kita tahu kepada orang yang berbuat aniaya dan mengganggu kita, berbuat baiklah kepadanya. Dan yang ke-10, tajridut tauhid lillah. Memurnikan tauhid, memurnikan ibadah kita semata-mata untuk Allah. Jangan sampai kita lengah, terpedaya melakukan perilaku menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula di dalam zikir yang mesti kita lestarikan, yang senantiasa kita istiqamah membaca sebagai realisasi dari kita berlindung kepada Allah. Pastikan kita selalu berlindung kepada Allah dari segala bisikan, tipu daya, dan gangguan syaitan. Jangan kita merasa aman dari gangguannya. Inna a'zama syarrin yuta'awwadhu billahi minhu. Sesungguhnya kejahatan yang paling besar untuk kita mesti berlindung selalu kepada Allah itu adalah dari kejahatan syaitan. Syaitan tidak pernah istirahat untuk menggoda, untuk mengganggu, untuk mencelakakan. Makanya kita dibimbing dengan kita setelah membaca doa istiftah untuk bertawud kepada Allah di dalam salat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim minimal. Kalau mau lebih sempurna lagi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah dari bisikannya, dari tipu dayanya, dari upaya mencelakakannya. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Hingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an saat bertanya kepada Nabi dengan memohon, ya Rasulullah, alimni syai'an aquluhu idza asbahtu wa idza amsaitu. Ya Rasulullah, ini seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang ketika bersedekah menyerahkan seluruh hartanya untuk Allah dan Rasulnya, yang takwanya tidak ada yang meragukannya, hingga Allah memberikan gelar kepadanya dan masyhur hingga kini dengan As-Siddiq, orang yang membenarkan, orang yang sangat benar. Ketika memohon agar Nabi mengajarkan sesuatu yang akan senantiasa diucapkannya di kala pagi hari dan sore hari, Nabi mengajarkan kepadanya, Allahumma alimal ghaibi wa syahada fatiras samawati wal ardi rabba kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa ant a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila muslim. Qulhu, katakan kalimat ini, doa ini ketika engkau berada di pagi hari, masuk rangkaian zikir pagi. Wa idza amsaita, dan ketika engkau berada di sore hari, rangkaian zikir petang. Wa idza akhadta mawji'aka, ketika engkau wahai Abu Bakar hendak beristirahat untuk tidur. Karena di saat tidur kita lemah. Setan jika kita tidak berlindung kepada Allah leluasa mengganggu. Mimpi buruk, melihat sesuatu yang besar, lihat hewan terendam dalam banjir, jatuh dari ketinggian, kelindian, itu tanda kita diganggu sama setan. Maka doa perlindungan ini adalah sangat istimewa. Jangan sampai lupa kita membacanya. Pagi, sore, ketika hendak tidur. Perlindungan kita minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, al-hirzu tsani, kita ingat lagi, qiraatul mu'awwidzat, membaca al-mu'awwidzat. Al-mu'awwidzat hiya suratul ikhlas wa surata al-falaq wan nas. Membaca surah al-ikhlas, surah al-falaq dan surah an-nas ini sangat luar biasa. Surat ini fadlun azim, keutamanya sangat besar sekali. Dibaca ketika hendak tidur 3 kali, di pagi petang 3 kali, setelah salat fardu 1 kali, kecuali setelah kita tegakkan salat subuh dan maghrib, kita ulang al-mu'awwidzat ini sebanyak 3 kali. Sangat luar biasa pengaruhnya. Perlindungan yang kita dapatkan setelah membaca al-mu'awwidzat ini sungguh-sungguh
kita akan mendapatkan perlindungan yang sempurna. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi berkata kepada Abdullah ibnul Hubaid radhiyallahu anhu, "Qul, bacalah." Kita baca dengan bacaan yang sempurna, tartilan wa tahsinan, membaca dengan tartil, dengan baik, renungi maknanya. Qul huwallahu ahad hingga akhir. Wal mu'awwidhatain, dan al mu'awwidhatain hina tumsi wa hina tusbih thalatha marratin. Hendaklah kamu baca dikala engkau berada di sore hari dan ketika engkau berada di pagi hari sebanyak 3 kali. Takfika min kulli syai'in. 3 surat ini al-mu'awwidzat akan mencukupkan terhadapmu untuk mendapatkan perlindungan dari Allah dari segala sesuatu yang membahayakan. Begitu pula ketika kita baca saat hendak tidur. Ketika kita baca setelah salat fardu, perlindungan yang kita dapat amat sangat sempurna. Maka jangan lupa untuk dibaca. Jangan sampai terlewat kita tidak baca al-mu'awwidzat. Al-hifdzu tsalits, yang ketiga, hendaklah kita membaca ayatul kursi qablan naum, sebelum tidur. Pastikan ayat kursi kita baca. Begitu pula untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita yang telah lupa, bacakan ayat kursi, sempatkan untuk dibacakan, karena akan menjadi penjaga dari segala gangguan syaitan. Yang menjaga bukan ayat kursi. Dengan sebab kita baca ayat kursi, Allah akan memberikan penjagaan yang sempurna. Fakira'atun ayatul kursi indama ya'wi al-mar'u ila firashihi liyanama la sya'nun azim fil wiqayati minasyaitan wa tardihi wa ib'adihi minal makan. Maka membaca ayatul kursi ketika seseorang ya'wi, sudah menuju, sudah niat untuk tidur, dengan meletakkan tubuhnya di tempat peraduannya, di tempat istirahatnya, di atas dipannya, liyana malah, untuk dia tidur di atasnya. Ingat, baca ayat kursi. HP-nya di mana? Kalau mau tidur, HP-nya di mana? Di dada. YouTube-nya masih on. Diletakkan, matikan, baca ayat kursi. Ada orang ngeluh, saya nggak bisa tidur, saya galau. Kalau sudah seperti itu di mana? Ya, HP saya di depan saya. Bahkan kemarin ada orang bilang begini, saya justru kalau terkena cahaya HP itu cepat tidur. Ini kelainan ini. Ya. Ini kelainan. Sudah masuk setan pada dirinya itu. Karena tidur dengan YouTube masih on. Kelainan itu, nggak dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala.
Lah itu kebiasaan, ya itu kebiasaan yang tidak baik. Ketika kita hendak tidur, perlindungan yang pertama baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, jangan lupa Ayatul Kursi. Diisi zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dengan kita membaca ayat kursi sya'nun azim, maka kita berada dalam sya'nun azim, di mana halun azim, dalam keadaan yang sangat agung sekali kedudukan kita di hadapan Allah. Fil wiqayati minasyaitan, dengan mendapatkan perlindungan dari Allah dari gangguan syaitan. Wa tardihi, dan dengan sebab ayat kursi kita baca dengan bacaan yang bagus, bacaan yang baik, Allah mengusir setan itu dari dirinya. Terusir. Kalau HP masih kita pegang, kita masih di hadapan tab, di hadapan komputer, di hadapan laptop, bukan kerja tapi nonton, apalagi istri sudah istirahat, suami sudah tidur, anak-anak pada istirahat semuanya, bebas dia update statusnya, bikin status, maka setan datang terhadapnya. Maka dengan baca ayat kursi, Allah mengusir setan, wa ibadihi minal makan, dan menjauhkan setan itu dari dia berada, dijauhkan. Wa yadullu lidzalik ma jaa fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, yang menunjukkan hal ini sebagaimana yang telah datang di dalam hadisnya Abu Hurairah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menugasi Abu Hurairah untuk menjaga zakat Ramadan yang telah dikumpulkan di Baitul Mal. Lalu datang pencuri yang mencuri makanan yang ada di Baitul Mal, dan Abu Hurairah bisa menangkapnya. Ini coba, Abu Hurairah yang kita kenali sebagai alimun minas sahabah, dengan ketakwaannya kepada Allah, dengan izin Allah dan menunjukkan kemuliaannya, bisa menangkap pencuri ini hingga 3 kali. Yang pencuri ini adalah syaitan, syayatinal jin. Sama Abu Hurairah ditangkap, dipegang, dan hendak dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu si pencuri itu saat 3 kali tertangkap, memberikan satu ucapan, yang ucapan ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pencuri itu mengatakan, "Idza awaita ila firashika faqra ayatul kursi." Ketika engkau telah berniat untuk beristirahat, untuk tidur. Jadi tidur itu ada niat, jangan sampai ketiduran. Ketika akan tidur, pastikan kita berniat untuk tidur. Dengan kita berusaha lengkap membaca zikir-zikir yang Nabi ajarkan ketika hendak tidur, ada niatan. Kalau seseorang tertidur dalam keadaan belum menyempurnakan zikirnya, dan terus dia berzikir sepanjang tidurnya, kata Nabi, Allah mencatatnya sebagai orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau tidurnya ditidurkan oleh televisinya, oleh YouTube-nya, oleh HP-nya, oleh tab-nya, oleh komputernya, maka dia tidur dalam keadaan sebagai orang yang lalai. Ketika lalai, setan yang akan menjadi sahabat setianya. Maka baca ayat kursi, karena sesungguhnya lan yazala alaika minallahi hafizun. Setan tahu, karena dia sehari-harinya mengganggu dan mengatakan lan yazal, bukan la yazal, lam yazal, tidak, lan yazal. Sekali-kali senantiasa Allah memberikan penjagaan kepadamu. Wala yuqarribuka syaitanun hatta tusbih, dan tidak akan setan bisa mendekat kepadamu hingga tiba pagi, hingga subuh. Untuk bangun sholat subuh, setan tidak akan bisa untuk mendekat, apalagi mengganggu. Tukang sihir yang berkehendak mensihir, yang menggunakan setan, tidak mampu untuk merealisasikan sihirnya karena Allah yang menjaga. Ketika sahabat Abu Hurairah menceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perihal pencuri yang ditangkapnya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, shadaqaka, dia telah berkata benar kepadamu, wa huwa kadzubun, dan dia, hendaklah kamu ingat, amat sangat berdusta. Kadzub, sangat-sangat pendusta. Maka jangan percaya beritanya setan. Setan mengatakan nomor yang akan keluar, ya, 35, ya, 35, telok lemak. Jangan percaya. Jangan percaya, itu informasi setan. Dzaka syaitan, itu adalah setan. Satu yang benar, 1000 kali berita isinya dusta. Maka jangan percaya. Jangan membenarkan yang setan beritahukan. Dukun-dukun itu bersama dengan setan. Ayatul Kursi yang terdapat di ayat 255 dari surah Al-Baqarah itu dibimbing oleh Nabi untuk dibaca 1 kali ketika hendak tidur. Pada waktu zikir pagi, sore, pagi petang, 1 kali. Setelah sholat wajib, hendaklah kita baca. Ini mendatangkan penjagaan yang sempurna terhadap diri kita dari segala tipu daya sihir dan ain. Maka kalau sihir mengenai kita dan ain, maka kita evaluasi. Mungkin kita kurang jaga zikir, banyak lalai. Makanya jangan takut dengan ancaman tukang sihir. Tukang sihir suka mengancam. Deloken ya, lapake gak bakal payu. Nah, itu ancaman. Deloken ya, ora bakal payu rabi. Itu ancaman, membuat gelisah, membuat gundah. Deloken ya, dilungkas lak loro ya. Gak kira iso waras dadi kembange amben. Itu ancaman. Itu teror. Jangan takut.
Tidak ada sesuatu yang bisa menjadikan orang yang sakit kecuali atas kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan takut. Karena kalau takut itu jadi pintu masuk gangguannya. Dan jin yang bekerja sama dengan tukang sihir itu sangat-sangat sabar menanti saat orang itu bisa dimasuki. 4 keadaan seperti yang disebutkan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali di dalam Wiqayatul Insan. 4 keadaan. Yang pertama, untuk dibuat marah. Makanya jangan marah. Ada orang ngancam, jangan marah. Ya. Kon ngancam-ngancam, awas, tak bantai, tak mutilasi, itu marah. Tenang saja, jangan marah. Karena marahnya kita ditunggu. Jangan marah. Apalagi pergi ke dukun, mbah, aku diancam. Oh gampang, nggak usah susah wes, tak kei pager. Nah, dipageri dukun. Ya, pageri dukun itu duit. Saman pingin pager apa? Pager beton, pager besi, pager pring, pager kayu randu, regane beda-beda. Nek pager kayu randu ya siap, dilongkas jebol. Regane beda-beda. Ya. Karena pekerjaannya juga lama kalau itu cor-coran. Harus bikin basketing, gawe wesi. Maksudnya duite luwe gede ketimbang pager kayu randu. Maka sudah seperti itu. Kita bergantung kepadanya. Ketika kita agak sakit, mbahku kayak loro. Oh, pagernya memang kurang kuat. Ya, maksudnya duit tok nomene. Jamaah rahimakumullah. Maka kita hendaklah bentengi diri kita dari tidak marah. Sampai-sampai Nabi bersabda, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak dikit-dikit marah, mudah tersinggung, ya dia berarti menyediakan dirinya untuk dikuasai sama setan. Kalau kita dimarahi, diam, tunjukkan wajah senyum kepada yang marah itu. Dimarahi kok malah guyang-guyu senyum. Apakah harus ikut marah? Enggak, biarin. Ya, suatu hari, suatu saat ada kesempatan kita minta maaf. Jangan sampai terpedaya, provokasi. Yang kedua, takut dengan diancam itu, membuat kita takut. Pintu takut itu ditunggu sama setan, supaya kita ketakutan, supaya kita cemas. Kemudian yang ketiga, sedih, duka cita, ditunggu itu. Kemudian yang keempat, lalai, ngelamun, ya, ngelamun, lupa dari zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka 4 keadaan ini adalah pintu yang mesti kita tutup agar tidak dimasuki oleh setan, dan memang sangat ditunggu. Kemudian setelah salat fardu jangan lupa ayat kursi dibaca, karena akan mendatangkan penjagaan yang sempurna. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam spesial orang yang membaca ayat kursi setelah salat wajib. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qara'a ayatul kursi, kata Nabi, dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'uhu min dukhulil jannah illa al-maut. Siapa yang membaca ayat kursi setiap kali setelah selesai salat wajib, tidak ada yang menghalangi terhadapnya masuk surga
kecuali kematian. Artinya, kata Imam As-San'ani di dalam Subulus Salam, kalau orang itu meninggal dan setiap kali orang itu selama hidupnya setelah salat wajib membaca ayat kursi, maka dia akan masuk ke dalam surga. Begitu pula sahabat Ubay bin Ka'ab, ketika dia bertemu dengan bangsa jin, maka bangsa jin itu memberikan informasi untuk terjaga dari gangguannya, agar setiap selesai salat wajib pastikan ayat kursi dibaca. Jangan lupa untuk baca ayat kursi, yang berarti dalam 24 jam kita minimal membaca ayat kursi adalah kita membacanya sebanyak ketika hendak tidur 1 kali, pagi petang 1 kali menjadi 3 kali, setelah salat wajib 1 kali, 3 ditambah 5 berarti 8 kali. Tentu kita bisa hafal ketika kita pastikan selalu baca ayat kursi setiap saat. Yang keempat sampai yang kelima, untuk kita baca surah Al-Baqarah di rumah-rumah kita. Sempatkan untuk baca surah Al-Baqarah dari ayat yang pertama hingga ayat yang terakhir. Karena surah Al-Baqarah itu membawa keberkahan. Ketika kita bacakan di rumah-rumah kita setiap hari. Bagaimana kalau kita ini misalkan karena kesibukan, surah Al-Baqarah itu berapa juz? 2 juz lebih. Bisa disetelkan murattal di rumah-rumah kita. Surah Al-Baqarah itu mengusir setan yang ada di rumah kita. Makanya di rumah kita jangan sampai kita isi dengan sesuatu yang menjadi tempatnya setan, seperti patung-patung, berhala, gambar-gambar makhluk yang bernyawa, benda-benda yang dikeramatkan, keris, jimat, sepatu kuda, harus dihilangkan semua. Karena itu jadi rumah yang di situ tinggal setan. Kalau itu nggak dihilangkan, walaupun dibacakan surah Al-Baqarah, maka akan tetap tinggal di situ. Maka hendaklah dibersihkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhadhaha barakah wa tarakaha hasrah wa la tastati'uha al-batala." Hendaklah kalian baca surah Al-Baqarah, karena sesungguhnya siapa yang membacanya atau menjadikannya surah Al-Baqarah itu terbacakan di rumah kalian akan mendatangkan keberkahan. Siapa yang meninggalkannya hasratun, akan memperoleh kerugian dan tidak akan bisa al-batala, untuk memperdayakan kamu. Al-batala itu kata Syekh Abdul Razak maknanya humus saharatu awis syayatin, yaitu para tukang sihir dan setan-setan. Makanya hendaklah kita baca surat Al-Baqarah. Kata Nabi, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fi surat Al-Baqarah. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Dan yang kelima, qiraatu khawatimi surat Al-Baqarah. Pastikan kita baca untuk kita dijaga oleh Allah 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah.
dari amanar rasul sampai fansurna alal qaumil kafirin. Jangan lupa itu dibaca. Dimulai ya dari amanar rasul, termasuk di zikir pagi petang. Ketika kita hendak tidur, maka hendaklah kita selalu membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Maka dikatakan di dalam tafsir Rubu'ul Quran yang dimulai dari surah Yasin, hendaklah dibacakan di rumah fi ayyi waktin, pada waktu kapan saja, sempatkan membaca di rumah itu, termasuk di pagi petang di rumah kita, termasuk ketika kita hendak tidur, maka hendaklah kita baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Takfihi min syururin kulli syai'in, akan menjadi penjagaan yang sempurna dari segala macam kejahatan-kejahatan, segala sesuatu. Kafatahu min kulli syarrin wa su'in yu'dhihi wa min syarri syaitan wa syirkih. 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah itu akan menjadi sebab Allah melindungi kita dari segala kejahatan, semua kejelekan yang hendak mengganggu kepada kita, dan juga dari segala kejahatan setan dan tipu dayanya. Bahkan dikatakan kafatahu minal afat fi lailatihi, Allah menjaga dari bahaya yang akan menimpa di malam hari. Maka jangan lupa 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Untuk anak kita, bacakan. Ya, dibacakan untuk anak kita. Demikian jamaah rahimakumullah, sampai dengan Al-Hirzul Khamis. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada perisai atau benteng atau pelindung atau tameng dari ain dan sihir untuk yang akan datang yang ke-6 dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan pastikan kita amalkan agar bermanfaat yang kita bareng-bareng belajar ini. Manakala kita laksanakan, kita akan mendapatkan penjagaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah anugerahi diri kita dan seluruh anggota keluarga kita penjagaan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang selalu kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.